Apa kabarnya nih semua adik-adik yang di rumah? Apa kabar ya Kak mereka? Pastinya baik dong. Baik dong, harus baik dan harus semangat dalam melakukan semuanya. Ya kan Kak? Oke. Sebelum kita mulai acara kita, acara apa Kak? Jam Kids Kak. Iya. Kita harus mulai dengan doa Berdoa. dulu. Ayo Kak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai episode Jam Kids pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau puji-pujian kepada Tuhan. Musik. Nyanyi yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Lagi ya adik-adik, lebih semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Lagi ya, semuanya semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Tiada apa? Tiada tandingannya lagi. Tiada tandingannya. Yeay. Yesus kita yang terkuat, yang Hebat, sekali lagi yang terapa? terbesar. Yang paling penting apa Kak? Tiada Nyanyi. tidak ada tandingannya. Oke adik-adik, jadi adik-adik gak perlu takut-takut lagi karena Tuhan selalu beserta kita semua. Oke, sekarang Kak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tahu gak siapa yang akan bercerita? Gak tahu. Oke deh, kalau adik-adik gak tahu, adik-adik saksikan sendiri ya. Silakan Kakak. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Rahel. Nah hari ini Kak Rahel mau bawain cerita tentang tokoh bernama Markus. Nah adik-adik pernah baca gak sih di Alkitab bahwa tokoh Markus ini adalah tokoh yang dimana dia pernah ditolong Tuhan Yesus nih. Nah ceritanya seperti ini. Markus itu adalah seorang dari anggota imam besar dimana ia bersama-sama tinggal di Taman Getsemani. Waktu itu dia pengen menghakimi Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Nah, namun Petrus dengan sigap memotong ke telinga Markus. Wah, jahat banget kan? Nah, abis itu Tuhan menghentikan Petrus untuk memotong telinga Markus. Namun sayangnya telinga Markus sudah terputus. Akhirnya Tuhan Yesus menjamah telinga Markus dan telinga Markus pun sembuh kembali. Nah, adik-adik, cerita ini mengajarkan kita untuk bahwa apapun pencobaan yang kita hadapi, kita tuh harus tunduk, kita tuh harus taat sama Tuhan. Kita tuh gak boleh menghakimi orang, kita juga gak boleh mencelakai orang, karena itu sama saja kita tidak menghargai Tuhan Yesus yang ada di kehidupan kita. Nah adik-adik, kakak berharap dari peristiwa ini kita bisa menjadi tokoh seperti Tuhan Yesus itu loh. Yaitu kita gak boleh menghakimi orang dengan sembrono, kita gak boleh menyakiti orang lain, kita nggak boleh melukai orang lain, meskipun orang lain tetap melukai kita, tetap mengkhianati kita, ataupun tetap menjahati kita. Kita harus menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus itu, saling memaafkan, walaupun kejadian-kejadian berat, masalah-masalah besar terus menimpa adik-adik. Meskipun kadang adik-adik mungkin dijailin teman-temannya nih, dijailin, dinakalin, dikerjain, diledekin, adik-adik harus
jadi anak yang baik dan anak yang berani, yaitu kita harus tetap diam dan memaafkan mereka walaupun mereka menyakiti hati kita. Adik-adik, ceritanya sampai sini. Kakak berharap adik-adik bisa jadi adik baik, anak baik dimanapun adik-adik berada. Seperti Tuhan Yesus tadi yang memaafkan dan menyembuhkan Malkus itu yang telinganya udah dipotong sama Petrus gara-gara mau menghukum Tuhan Yesus, mau mencelakai Tuhan Yesus. Kisahnya sampai sini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kiranya Tuhan kami mau menjadi anak yang baik ya Tuhan, yang saling memaafkan dan tidak menghakimi orang lain yang jahat kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, haleluya, amin. Gimana tadi adik-adik ceritanya? Sama Kak Rahel? Seru gak? Seru dong pastinya. Jadi pesannya adalah, kakak tadi juga denger nih, kalau kita walaupun dalam pencobaan yang besar banget, ujian yang besar banget, sulit banget, kita nggak boleh takut, apalagi yang berlarut-larut, karena kita beserta dengan Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus kita seperti lagu yang tadi, terhebat, terbesar, dan terkuat. Apalagi? Maka dari itu kan Kak, kita harus berhubungan dengan Dia melalui baca Alkitab dong pastinya, dan berdoa setiap hari seperti pujian kita kali ini. Yuk kita nyanyiin musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Slek, 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 slek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Lagi yuk, lebih semangat ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Slek, 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 slek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Lagi yuk firman Tuhannya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Lagi yuk berbuahnya. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Yeay! Jadi adik-adik kalau mau berbuah yang dari kecil sampai besar, kita harus ngapain Kak? Baca Alkitab. Oke? Sekian dulu episode kita kali ini. Aku Kak Juju dan Kak JJ. see you next time. God bless you.